Kalau banyak di sana di luar ya gue lihat orang bilang Indonesia harusnya turun karena GDP kita katanya kecil, size ekonomi kita, kue kita kecil, apalagi karena kebijakan fiskal kita katanya merugikan negara. Itu sebetulnya nggak ada hubungannya guys. Itu hoax saja tuh mereka. Kenapa? Karena yang penting sebetulnya nggak ada tuh konteksnya ya negara dijatuhin sama MSCI gara-gara bikin program MBG. Nggak ada tuh, orang tolol tuh yang ngomong kayak begitu, nggak ada. Argentina jatuh karena bikin MBG, kagak. Nigeria karena bikin MBG, enggak. Pakistan gara-gara bikin, nggak ada hubungan. Nggak usah lu ketipu tuh sama orang-orang tolol kayak begitu, nggak usah. Faktor utamanya itu aja. Apa? Akses keluar masuk dana sulit atau enggak? Capital outflow, capital inflow dipersulit atau enggak? Itu yang paling penting. Terus yang kedua, regulasi kita bisa dipercaya nggak? Stabil nggak? Bisa diprediksi nggak? Kalau regulasi selalu berubah-ubah, wah siapa yang mau investasi? Nggak ada hukum yang jelas, nggak ada penegakan di situ, nggak ada perlindungan di situ, buat apa? Jadi penting nih stabilitas dari sisi regulasi. Yang ketiga harus ada apa? Transparansi pasar. Sebenarnya ini saham punya siapa sih? Sebenarnya yang transaksi kemarin siapa sih? Yang jual beli siapa sih? Harus ada dong transparansi ini. Nah, inilah yang dituntut sama mereka dan menurut gua itu normal. Yang seyogyanya lu sebagai pengelola pasar yang provide dong transparansi data di situ, wajib dong. Kalau nggak siapa yang mau percaya sama lu, itu kan beli kucing dalam karung. Ya jadi menurut gue bagus. Dengan adanya tekanan dari MSCI ini ya hopefully ya bursa kita jadi lebih oke lah. Karena yang mereka minta nggak ngadi-ngadi, walaupun di belakangnya ada kepentingan politik di situ, ya betul. Itu ada, itu real, justified. Tapi secara administrasi di depan, ya kita juga harus perbaikin dong. Karena ujung-ujungnya kan kita juga investor yang diuntungkan kalau pengelolaan bursa kita tambah oke, ya nggak? Terus yang ketiga yang gue mau sharing ya, turun ke frontier market itu bukan artinya kabar buruk. At least dalam jangka panjang. Karena kayak Argentina crash setelah dia diturunin ratingnya. Tapi setelah itu apa kalau lu lihat? Ya bursanya Argentina juga naik terus. Tetap aja naik walaupun mereka di dalam frontier market. Kenapa? Karena turun ke dalam frontier market bukan artinya perusahaan di dalam bursa efek itu perusahaan ngaco, perusahaan bodong, perusahaan tukang tipu. Enggak ada hubungannya. Tetap perusahaannya jalan, yakin gue. Contoh Indonesia jatuh ke frontier market. Bank BCA masih bisnis gak? Masih. Masih profitable gak? Masih. Perusahaan tambang favorit gue masih untung gak? Masih. Masih profitable pasti triliunan. Perusahaan-perusahaan yang kita invest tetap jalan, tetap bagus, tetap. So, kenapa lu harus panik kalau lu investasi di perusahaan yang benar, bukan perusahaan ngadi-ngadi, perusahaan tipu-tipu, perusahaan yang hobinya transaksi internalnya aja sendiri biar masuk ke MSCI, walaupun sebetulnya saham lu itu nggak liquid, pemiliknya dia lagi, lu harus siap-siap bakal tambah nyungsep. Kenapa? Karena bakal cabut tuh big fund dari luar. Tapi perusahaan gue oke-oke aja, malah gue bakal tambah cuan, garansi gue bakal tambah cuan, udah jelas. Kenapa? Karena begitu kita masuk ke frontier market, perusahaan-perusahaan yang sebetulnya hidden gem langsung jadi ke track nih sama investor asing, investor global.